Ini menteri apa sih nggak jelas, baru dilantik udah blunder. Salah ngomong soal 17+8, anaknya tiba-tiba ikut nyerocot, rupiah langsung naik, IHSG langsung turun. Itu netizen di awal-awal pas Pak Purbaya dilantik. Tapi sekarang, wah ini angin segar banget beda sama Bu Sri Mulyani. Dia berani nggak naikin harga-harga lagi. Pajak ditahan, uang dibikin banyak di masyarakat. Bingung nggak kenapa sentimen Pak Purbaya ini sebagai Menteri Keuangan baru itu naik turun dan sekarang lagi populer banget. Dari gayanya yang ceplos-ceplos ala koboi, berani tampar sana tampar sini, udah lu yang mikirin lah, masa gue yang mikirin. Tapi sebenarnya bagus nggak sih dia? Karena kalian jangan salah loh, September 2025 kemarin, Pak Presiden Prabowo kan bom banget tuh nge-reshuffle kabinet. Bu Sri Mulyani yang udah 15 tahun jadi simbol kredibilitas fiskal kita, tiba-tiba diganti sama Pak Purbaya Yudi Sadewa. Dan kalian harus ngerti, soal Menteri Keuangan ini sebenarnya nggak main-main. Karena apa yang dia lakuin bisa ngatur uang kalian yang beredar di rakyat, uang asing yang bisa ditaruh atau ditarik dari Indonesia, sama biaya-biaya keseharian kalian kalau cabai naik gimana, BBM gimana, karena dia yang ngatur semua. Tapi untuk bener-bener ngerti dia bagus atau enggak, kalian harus ngerti konsep ekonomi, makroekonomi, kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan emang ribet. Jadi makanya di video ini gue bakal sesimpel mungkin jelasin secara storytelling sebenarnya Pak Purbaya ini angin segar atau angin typhoon. Dia bisa nyelamatin ekonomi kita, apa jangan-jangan ini taruhan yang baru kelihatan bagusnya di awal-awal doang nih. Nah, tapi pertama kita harus bahas dulu ya. Dalam waktu yang singkat banget ini, ala koboi Pak Purbaya udah keluarin banyak banget gebrakan kebijakan. Dan yang paling terkenal memang tentang 200 triliun dana pemerintah nganggur yang disuruh ke bank-bank BUMN. Udah, lu pikirin lah, ini duit lu coba salurin ke rakyat. Biar rakyat usahanya bisa grow, uangnya berputar, belanjanya naik. Pada waktu saya mau nyalurin 200 triliun, banknya bilang apa? Saya hanya sanggup menyerap 7 triliun. Saya bilang enak aja. Kasih ke sana semua, biar mereka mikir. Jadi bukan saya lagi yang mikir, mereka yang mikir. Dan di awal-awal aja ada masalah. Ada ekonom yang sampai bilang, saya minta presiden turun tangan. Ini udah jalan pintas yang bahaya. Tapi di tengah kritik netizen, di tengah kritik ekonom, gaspol aja ala koboi. Dan kita sebagai netizen, wah keren juga nih orang berani. Sebenarnya banyak yang dilakuin, tapi gue mau breakdown beberapa di 2 minggu pertama beliau menjabat. 200T dana nganggur di BI dikasih ke 5 bank BUMN. Biar uangnya mengalir, kreditnya bisa agresif, dan usaha-usaha growing. Gue nggak bahas bagus jeleknya dulu ya, itu nanti di chapter selanjutnya. Terus kedua, tentang hapus pajak gaji di bawah 10 juta. Jadi buat kalian yang kerja yang gajinya di bawah 10 juta, potongannya lebih kecil. Jadi duitnya bisa dipakai lebih banyak untuk belanja. Yang sebelumnya misalnya gaji 9,5 juta, harus bayar PPh 550.000 per bulan, sekarang bisa zero. Nah terus dia tolak tax amnesty jilid 3. Beda banget sama Bu Sri Mulyani. Argumennya simple, amnesty terus diulang-ulang, orang bakal nyelundupin pajak terus, dengan harapan nanti kedepannya gue diampunin lagi. Terus soal sistem Cortex, dia bilang, oke, sebulan gue beresin, gue datengin orang-orang jago dari luar. Nah terakhir dia ngubah warna era APBN 2026. Jadi transfer ke daerah dinaikin 43 triliun, cuma itu sesuatu yang mungkin bakal terlalu berat untuk video ini. Nah sebenarnya kalau dilihat dari gebrakan-gebrakan ini, dan tervalidasi, gue ngobrol sama banyak konglomerat, dibilang, gue Purbaya, mantep nih buat usaha. Pajak-pajak udah nggak dinaikin, pajak e-commerce bakal ditunda, cukai rokok nggak dinaikin lagi. Safe to say, banyak dari statementnya itu bikin masyarakat happy jangka pendek. Beliau ngelihat ekonomi kita pelan, karena GDP kita didorong sama mayoritas konsumsi rumah tangga. Pikirannya simple aja, jangan naikin biaya-biaya. Gimana cara bikin mereka punya lebih banyak uang untuk belanja, biar ekonomi kita grow. Nah pertanyaannya kan, kenapa Bu Sri Mulyani nggak ngelakuin ini? Pasti ada alasannya dong. Udah tahu dari kapan itu ada dana nganggur bisa ngebantu rakyat? Ya nggak sesimpel itu Ferguson. Nanti di chapter 2 gue akan ngomongin best case scenario-nya, di chapter 3 gue bakal bahas worst case scenario-nya. Tapi di chapter 1 kita bandingin dulu kenapa sepenting itu Menteri Keuangan dan apa perbedaannya Purbaya versus Sri Mulyani. Oke, kalau kita ngeliat kondisi Indonesia di 2025 dan zoom out sampai level global, ekonomi dunia itu emang lagi berat. Tarif baru dari US, geopolitiknya panas, harga komoditas fluktuatif, investor-investor asing itu jadi super sensitif. Nah, kalau lihat Indonesia, rupiah sempat goyah. Inflasi pangan tuh gampang kesentil naik, pengangguran masih tinggi, sementara APBN makin sempit. Kalian tahu kan kebijakan-kebijakan yang makan dana jumbo. Jadi kalau ngomong dari aspek psikologis, hal yang paling dibutuhin Indonesia secara branding keuangan itu stabilitas. Kita harus nunjukin Indonesia stabil mungkin, gak neko-neko biar asing percaya, dan rupiah kita terjaga. Nah ini perbedaan paling drastis dari Bu Sri Mulyani dari Pak Purbaya. Ibarat mobil, Bu Sri Mulyani itu kayak rem, Pak Purbaya itu kayak gas. Dari dulu Bu Sri Mulyani dikenal sebagai simbol stabilitas. Ya iya, track recordnya 15 tahun, udah ngalamin krisis, udah ngalamin pandemi, dan ekonomi bisa ditahan dengan level yang gak gonjang-ganjing. Cuma harga dari stabilitas adalah keputusan-keputusan yang lebih konvensional, lebih lambat, dan lebih defensif. Lebih mending uangnya dibiarin nganggur 200
T buat jaga-jaga kalau ada kenapa-napa baru dipakai. Beda sama Purbaya yang udah nganggur ya dipakai aja sekarang. Dan kenapa bisa selama itu? Karena Bu Sri Mulyani itu ada aspek branding internasional. Sebelumnya itu dia punya exposure di World Bank. Kenapa ini penting? Soalnya semua investor asing di dunia kan ngeliat Indonesia dari satu kacamata dan orang-orang topnya. Jadi itu yang jelas ya, Bu Sri Mulyani punya branding dan bikin banyak investor asing tuh percaya sama Indonesia. Stabil. Nah pas Pak Purbaya masuk, filosofinya langsung berubah. Narasinya langsung gaspol ke domestik. Gue orang biasa, gue pengen yang jelas-jelas aja, rakyat butuh duit, kita puterinnya duit mereka. Karena baru duduk di kursi Menkeu aja langsung lempar 200 T ke Bank Himbara biar kredit ngalir. Semua yang gue sebutin di chapter awal, kalian sebagai netizen pasti mikir ya ini orang pinter lah. Atau bisa dibilang gerakannya tuh populis, populer sama rakyat. Langsung nyentuh rakyat, tapi untuk orang-orang yang kritis, ini kan ini gebrakan atau bahaya. Satu yang pasti, ini waktu yang enak banget buat kalian yang bisnis. Kebijakan ini lebih pro rakyat, pro bisnis, potongan gaji lebih kecil, buat kalian-kalian pengusaha bakal dapat akses modal yang lebih murah. Ya intinya ekonomi real sektornya dikasih ruang buat jalan lebih kenceng. Jadi ini bener-bener momen kalian buat